Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. 2 helikopter dikerahkan untuk pencarian. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. Pesawat KC-135R ini beroperasi dari Pangkalan Udara Al-Dafa, Uni Emirat Arab. Menurut data pelacakan penerbangan, menunjukkan pesawat tanker milik AS ini turun dan bergerak sambil menuju Qatar sebelum hilang dari radar umum. 2 helikopter Airbus H125 lepas landas dari Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan AS atau CENTCOM atas peristiwa tersebut. Pemirsa, drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Al-Bayadah. Target serangan tersebut adalah kendaraan berjenis Humvee. Dalam rekaman lain, drone Hizbullah ini mengejutkan pengemudi bulldozer Israel. Serangan terjadi saat bulldozer Israel sedang menghancurkan rumah-rumah di lokasi tersebut. Sementara itu, pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah sasar pasukan Zionis Israel tengah konvoi menggunakan kendaraan rantis. 3 orang pasukan Zionis Israel diduga tewas akibat serangan drone pejuang Hizbullah. Angkatan Laut Amerika Serikat menembak 2 kapal kargo sipil, 5 orang dilaporkan tewas. Pemirsa, media berita Iran Tasnim melaporkan penyerangan Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap 2 kapal kargo sipil. Kedua kapal komersial tersebut dalam perjalanan dari Oman menuju Iran. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Sementara itu pemerintah Iran bersikukuh untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika Serikat nekat menerobos masuk. Pemirsa, Angkatan Bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Iran menyerang pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyatakan serangan oleh kapal kecil Iran tersebut tidak berarti. Can I ask you about Iran, Mr. President? They've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire?
Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters, the pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. The Navy is comprised of, they call them little boats, right? Boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable. We set up a blockade. Tentara Israel merilis video sebuah drone bersenjata yang menyerang 2 orang yang mengendarai sepeda motor di Lebanon Selatan. Rekaman yang dipublikasikan menunjukkan sebuah drone mengikuti 2 pengendara sepeda motor dan menabrak kendaraan tersebut. Militer Israel mengatakan bahwa individu-individu tersebut telah diidentifikasi sebagai militan Hizbullah yang melarikan diri dan telah dilenyapkan. Tanggal dan lokasi video tersebut tidak dapat diverifikasi. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. 2 helikopter dikerahkan untuk pencarian. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. Pesawat KC-135R ini beroperasi dari Pangkalan Udara Al-Dafa, Uni Emirat Arab. Menurut data pelacakan penerbangan, menunjukkan pesawat tanker milik AS ini turun dan bergerak sambil menuju Qatar sebelum hilang dari radar umum. 2 helikopter Airbus H125 lepas landas dari Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan AS atau CENTCOM atas peristiwa tersebut. Wisata kilang minyak di Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab terbakar hebat usai dilaporkan terkena serangan drone. Pihak Uni Emirat Arab menuduh Iran yang lancarkan serangan. Ya, inilah detik-detik terbakarnya Pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk, terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan jumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Namun pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang lancarkan serangan dan berpotensi tingkatkan ketegangan di Teluk. Ya, namun Iran membantah dan tidak bertanggung jawab atas kebakaran di kilang minyak Pelabuhan Fujairah. Bantahan itu dilontarkan lantaran Iran tidak pernah dan saat ini tidak berencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran justru menuduh militer Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Iran menyebut kebakaran di salah satu zona minyak di Pelabuhan Fujairah memicu kekhawatiran eskalasi regional. Ya, pada 24 jam terakhir, Iran gempur kapal pasukan Amerika Serikat dengan rudal di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ini mengatakan gencatan senjata dengan Iran belum berakhir. No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened, and we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that, and ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly, we would urge Iran to be prudent
in the actions that they take to keep that underneath this threshold. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce, all the things that happened before, and only Iran is contesting. So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely. Pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman jet tempur yang lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Pemirsa, Amerika Serikat meningkatkan tekanan militernya terhadap Iran. Jet tempur Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal induk Abraham Lincoln adalah salah satu dari 2 kapal induk yang melakukan blokade terhadap Selat Hormuz dan menjadi bagian dalam Project Freedom. Ya, bisa kita akan break. Letnan Sami, dari keterangan saksi 1, ada yang sangka? Siap, tidak ada. 2, Tidak ada. 3, Tidak ada. 4, Siap, tidak ada. 5, Tidak ada. kotak semua. Siap. Mohon izin yang mulia, kami mendapatkan foto dari penyidik. Foto apa? Foto terdakwa 1. kondisi terdakwa 1. Iya, bisa Tetapi kita- kami tidak bisa memastikan ini H plus berapa. Jadi kami hanya Ya ditanyakan ke penyidik tanggal berapa itu. Tapi masih ada kelihatan luka-lukanya. siap hanya kacamata, face yang lain terbuka. Maksudnya gimana? Coba lihat itu. Lihat itu. Tanggal 20-an, ya, kita ke pendingan. Oh. Operator, sini. Nanti dari PH juga boleh di sini. Mana? Nah, itu dulu. Ini nih. Buka dulu nih. TV-nya, cepet. Biar gak usah maju semua. Itu foto sekalian tuh, yang ini. Saya belum lihat yang itu. Udah. Tapi itu mau ditur tanggal berapa ya? Dari penyidik coba ditanya tanggal berapa itu. Diperbesar. Perkecil lagi, perkecil. Nah, op. Jadi audit tanggal berapa? Ya, foto yang kedua, foto yang dari PH. Tadi tanggal berapa, Bu? 22 Maret. Oh, 10 hari. Itu waktu di tahanan, di polisi militer. Ya, kalau sekarang kan sudah ini. Yang berarti yang marah yang kiri atau kanan terdakwa 1? Oh, yang kanan ya? Yang kanan. Ya iya, ini nggak mungkin karena air panas ini, pasti. Ya. Oke. Ini salepnya apa? Obatnya apa? Kasih salep.
Iya. Salburasi. Kasih salep aja. Siap. Tidak ada operasi. Tidak ada. Tidak ada pencakokan. Tidak ada. Tidak ada apa namanya face off atau plastik, tidak ada. Tidak ada. Betul gitu terdakwa. Satu. Kasih salep aja. Sekarang masih perih nggak? Kalau kulit tidak aja. Kalau kulit tidak. Terus yang gatal yang mana? Yang mata. Oh, mata gatal. Masih gatal. Sekarang masih berair. Saya masih berair. Masih berair. Siap. Ada obatnya. Ada. Ya, Pak Komandan. Ini kalau yang kan masih anggota ini, daripada sakit begini ya dirujuk di rumah sakit tidak apa-apa. Nanti ajukan pembantaran. Siap. Dirawat di rumah sakit. Siap. Boleh ngajukan ke kami nanti Pak Auditor. Ini kan demi kemanusiaan ini. Siap. Sakit matanya gimana? Siap. Karena dari AY juga intensif di Cipto. Ini juga kena juga. Kalau terdakwa 2, nggak ada masalah ya? Siap, tidak ada. Iya. Nanti kalau misalnya untuk penanganan nanti koordinasi ke Danenkes ya. Kita izinkan untuk Pembantaran. iya pembantaran Siap. di RSPAD atau kita punya rumah sakit terbaik kok. Siap. Ya, kasihan ya sini daripada tahan sel. Ya walaupun salah tetap kita perhatikan kan? Siap. Begitu. Gitu Pak. Siap. Komandan ya. Siap. Ya. Ya. Terus saya titip anak istrinya ya, kan ditinggal ini ya. Siap. Siap. Ya, walaupun begini-begini tolong diperhatikan, itu tanggung jawab moral komandan. Siap. Ya. BP-nya yang berhubungan dengan ini. BP. Iya, yang berhubungan aja. Dibacakan apa yang berhubungan dengan para saksi ini. Nanti saksi kan tidak hadir lagi di sini. Ya contoh air aki, biar saksi 5 perhatikan. Air apa tadi? Pembersih karat. Sini Pak Hasta, sini. Itu nutupin kamera itu. Nah, di sini. Cek untuk berupa barang terkait dengan barang bukti yang pertama langsung ke cek 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup. Awas kena. Nah ini Itu tumbler yang dipakai. Ada tutupnya nggak? Sudah tidak ada. tanpa tutup. Gelas dibuka di atas, diangkat. Memang ada tutupnya itu. Diangkat. Ya, kelihatan nggak? Ini nggak apa-apa ya. Mana? Mau lihat ini? Ini lihat lagi. Kelihatan nggak? Itu. Nggak ada yang patah. Kasih lihat. Kasih lihat ini dalamnya. Siapa yang pegang? Terdakwa 1 ya? Ini tumbler siapa? Siap, tumbler kami. Yang megang kan terdakwa, yang nyiram siapa? Iya. Yang ini kan? Oh, tumblernya saudara? Siap. Terdakwa 2? Siap. Ada tutupnya waktu itu? Siap, saat itu ada. Oh. Lanjut. Kenapa milih tumbler? Kenapa milih tumbler? Nyiramnya? Yang ada hanya itu. Yang ada hanya itu. Kalau pakai aqua misalnya, kenapa nggak pakai aqua? Tidak ada botol aqua di mes. Ya, air mineral, botol air mineral lah. Ya kalau ini dibuka ya akhirnya kan lubangnya kan gede kan. Kamu kan saya bilang goblok banget.
Masa kayak tumbler yang mulutnya besar gitu, ya nyimprat lah. Kayak gelas gitu ada. Kalau yang ujungnya kecil kan begitu kan. Kalau musuh bukan kepada ini. Ya, lanjut. Baik, izin yang mulia, ini sebenarnya ada 2 unit sepeda motor ada di luar, sudah kami bawa juga. Motornya ini. Siap. Kalau motornya Ayu di mana? Tidak izin. Motornya korban? Tidak izin. Enggak disita. Siap. Ya, nanti kita lakukan. Siap. Selanjutnya 1 buah kacamata dengan kondisi rusak. Kacamata siapa? Kacamatanya Kacamata siapa? punya korban gitu. Punya korban? Siap. Oh. Lihat. Itu rusak jatuh atau karena kena cairan? Ya, kasih lihat. Kasih lihat. Lebih dekat lagi, lebih dekat sana. Maju. Di lensanya nggak ada apa ya? Di lensanya nggak ada. Lensanya rusak nggak? Lensanya rusak nggak lensanya? Oh, frame-nya karena patah. Ada karena luka-luka. Ada bekas itu loh, bekas air kerasnya itu loh. Nggak ada. Nggak ada rusak. Kalau tumbler kan tadi rusak kan dalamnya. Kayak korosi gitu loh, kayak korosi. Oh. Iya, kan patahnya kan jatuh gitu. Baik, selanjutnya 1 buah kaos warna putih milik saudara Andi Yunus. Kaosnya sudah hancur. Itu kalau dia pakai sarung tangan kayak mana ada sarung tangan enggak? Dia mau pakai tisu. Ya profesional banget sih nomor tisu. Pakai glove. Cukup, izin. Ya kan mau dibuka. Dah. Ya udah masukkan. Bantu. Selam. Satu buah sepatu. Ini sepatu. Sepatunya mah kena. Kena nggak sepatunya? Kalau enggak ya nggak usah. Ngapain dijadikan barang bukti kalau nggak kena? Oh, yang dipakai pada saat itu. Nggak kena kan? Ada ini. Pasti kan ini. Ya. Selanjutnya 1 buah celana panjang milik korban Andriani Yunus. Bukan. Apa itu? Jaket. Celana. Mana? Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Enggak, maksudnya enggak ada yang kena cairan kan? Depan kanan kan?
Nggak ada. Jatuh mungkin karena jatuh gitu. Enggak, bukan. Ya. Baik, selanjutnya kemeja milik saudara Andri Yunus. Ini kemejanya. Oh iya. Itu yang kena. Kemeja. Oke. Selanjutnya satu buah helm warna hitam milik korban Andrian Yunus. Oh, satu buah flash disk berisi 2 buah video TKP. CCTV. Siap. Itu video CCTV. Ini video aja. Video dari CCTV. Oh, CCTV. Nanti kita pas pemeriksaan terdakwa saja kalau itu. Siap. Ya, kan saksi kan enggak tahu. Satu buah aki. Oh ya, akinya. Mana akinya? Oh. Ini yang besar atau yang kecil? Hah? Itu yang kecil. Tapi basah semua ya? Sama seperti ini. Semuanya GS semua. Siap. Dari sini atau yang lain? Dari aki tersebut. Siap. Artinya ini. Siap. Kan banyak tuh artinya. Siap. Yang kecil. Yang kecil yang ambil. Baik, selanjutnya satu buah botol bekas isi cairan pembersih karat. Oh, tadinya seberapa? Saksi 5? Tadinya seberapa? Tadi berapa? Seharusnya. Setengah. Sekarang tinggal sisa situ. Tadi lebih banyak. Bilang mana? 4 kami. Jadi ini benar. Syaratnya. Syaratnya. Itu agak biar media biar Motornya di mana? Di mana? Ya, izin motornya di luar. Nah, di shooting aja, di shooting. Shooting aja. Kamera aja ke sana. Biar kita nggak keluar. Nanti lihat dari sini. Ngapain nggak kameranya? HP-nya? ya wartawan model ada di luar, silakan ngambil ini. Udah.